Gemuruh keras terdengar, ketika tebasan tak kasat mata dilepaskan dari tangan Ryomen Sukuna. Serangan itu mengoyak tanah, dinding, dan bangunan di sekitarnya, melaju dengan kekuatan mengerikan menuju Black Cele. Namun Black Cele tidak menghindar ataupun bergerak. Ia bahkan tampak tidak tertarik melakukannya. Semua tebasan itu lenyap tanpa suara begitu memasuki radius setengah meter di sekitar tubuhnya, hancur seketika saat bersentuhan dengan energi kutukan hitam merah yang meluap darinya. Fenomena ini bukanlah kuantisasi, melainkan efek pasif dari energi kutukan yang mengandung kekuatan peluruhan. Kekuatan tersebut mampu mengurai dan menghapus apapun, sehingga selama Black Cele menghendakinya, segala materi maupun energi yang menyentuhnya akan terhapus dalam sekejap. Teknik berbasis energi kutukan seperti tebasan Sukuna tidak membutuhkan penangkisan, serangan itu runtuh dengan sendirinya. Di dunia Jujutsu, semua teknik bergantung pada aliran energi kutukan. Jika energi itu dihapus, tekniknya pun kehilangan makna. Teknik pertahanan menjadi tidak berguna di hadapan peluruhan, sementara teknik serangan bahkan tidak mampu menembus lapisan energi di tubuh Black Cele. Dalam hal ini, kekuatan peluruhan jauh lebih sulit dihadapi dibanding kuantisasi Cele, karena otoritas Her Share of Life and Death berada pada skala yang jauh lebih besar. Meski sedikit kalah dalam mobilitas, peluruhan sangat unggul dalam menyerang dan bertahan, terutama melawan lawan yang lebih lemah. Melihat serangannya menghilang, Sukuna mulai berspekulasi. Ia menduga itu semacam teknik pertahanan atau kemampuan penetral serangan. Mungkin satu tebasan tidak cukup, ia berpikir perlu membanjirinya dengan serangan beruntun. Dengan seringai gila dan arogan, Sukuna melesat maju dengan kecepatan tinggi. Ia menutup jarak dalam sekejap dan mengangkat lengannya untuk menyerang dari jarak dekat. Namun saat tangannya terayun, ekspresinya berubah. Kali ini tebasannya bahkan belum sempat dilepaskan, karena begitu lengannya menyentuh energi kutukan hitam merah itu, seluruh lengan kanannya, bersama teknik yang belum terwujud, langsung meleleh tanpa suara. Tidak ada rasa sakit, tidak ada perlawanan. Seolah-olah lengan itu dihapus dari keberadaan. Sukuna bahkan masih terpaku dalam posisi menyerang. Black Cele bukan tipe yang hanya bertahan. Melihat Sukuna nyaris melemparkan dirinya sendiri ke arahnya, ia segera bertindak. Dengan satu pikiran, tentakel energi kutukan hitam merah terbentuk dan menghantam Sukuna. Sukuna terpental keras ke tanah, menciptakan kawah besar. Sambil mengertakkan gigi, ia bangkit dengan wajah terdistorsi rasa sakit. Ia menyadari bahwa serangan itu tidak membawa efek penghapusan aneh seperti sebelumnya. Selain lengan kanan, tubuhnya masih utuh. Namun kabar buruknya, satu serangan saja telah menghapus hampir setengah energi kutukannya. Sebagai Ryomen Sukuna, bahkan dengan kekuatan 3 jari, jumlah energi kutukannya hampir 10 kali lipat roh kutukan tingkat spesial biasa. Tetapi satu pukulan darinya sudah cukup untuk menguras setengahnya. Jika terkena beberapa kali lagi, ia akan kehabisan energi dan sepenuhnya berada di bawah kendali lawannya. Satu hal menjadi jelas, ia tidak boleh membiarkan serangan itu mengenainya lagi, dan ia juga tidak boleh mendekat. Setelah meregenerasi lengannya, Sukuna segera mundur untuk memperlebar jarak. Black Cele mencibir melihatnya mundur. Ia mengejek keberanian Sukuna yang sebelumnya tampak tinggi namun kini bahkan tak berani mendekat. Ia menambahkan bahwa jika membunuhnya tidak berarti turut menghancurkan pemilik asli tubuh ini, Sukuna sudah mati oleh serangan barusan. Ia menyuruh Raja Kutukan itu bersyukur karena masih hidup. Sukuna mendengus, menyebutnya kutukan yang dijinakkan manusia. Meski begitu, ia mengaku penasaran dan menolak mengakui kekalahan. Kali ini ia berhenti menguji lawan dan langsung mengerahkan seluruh kekuatannya. Puluhan hingga ratusan tebasan muncul dari segala arah, menyerbu Black Cele dari setiap sudut. Namun semuanya tetap lenyap saat menyentuh energi di tubuhnya.
Sebagai balasan, beberapa tentakel hitam merah muncul dari tanah dan mencambuk ke arah Sukuna, memaksanya berhenti menyerang dan fokus menghindar. Setelah merasakan sendiri betapa sedikit sentuhan saja dapat menguapkan energi kutukan dalam jumlah besar, ia tidak berani membiarkannya menyentuh dirinya. Tubuhnya berkelit mati-matian, bertahan dengan susah payah. Lalu, dalam sekejap, Black Cele muncul tepat di depannya. Sebuah cakar hitam merah terbentuk dan menghantamnya lurus ke tanah. Benturannya begitu dahsyat hingga seluruh pusat penahanan tampak bergetar, dan Sukuna merasa tubuhnya menjerit kesakitan. Serangan itu belum berakhir. Ketika cakar menghilang, tentakel-tentakel kembali menyerang tanpa henti. Setiap pukulan membuat energi kutukannya merosot drastis. Menyadari bahwa ia benar-benar akan kalah jika terus begini, Sukuna membuang semua keraguannya. Dengan sisa energi yang ada, ia memaksakan segel tangan. Ia berniat menunjukkan apa arti kutukan sejati. Domain Expansion, Malevolence Shrine. Ekspansi domain Sukuna memunculkan sebuah kuil merah tua yang langsung mengubah lanskap di sekitarnya. Kesempatan itu digunakannya untuk melepaskan diri dari serangan tanpa henti Black Cele. Dengan domain tersebut, Sukuna memperoleh efek serangan pasti mengenai target, peningkatan kekuatan teknik di seluruh area, serta kemampuan menetralkan energi kutukan lawan. Ia berniat menggunakan keunggulan ini untuk meniadakan kemampuan aneh milik Black Cele, menjebaknya di dalam domain, lalu mengakhiri pertarungan dengan tebasan yang diperkuat. Namun, berbeda dari yang diharapkan, Black Cele tidak menunjukkan ketakutan sedikitpun. Ekspresinya justru memperlihatkan rasa meremehkan, seolah domain itu bukan ancaman. Sikap itu membuat Sukuna gelisah, karena kekuatan yang sebelumnya ditunjukkan Black Cele jelas jauh melampaui dirinya dalam kondisi saat ini. Ketika Black Cele menyuruhnya memperhatikan domainnya sendiri, Sukuna segera memperluas inderanya dan mendapati sesuatu yang mengejutkan. Di dalam domainnya muncul area kosong yang sepenuhnya lepas dari kendalinya, dan wilayah itu terus meluas. Energi kutukan hitam dan merah yang menyelimuti tubuh Black Cele kini menyebar ke seluruh domain. Setiap bagian yang ditelan energi tersebut langsung menghilang dari persepsi Sukuna. Meski tampak seperti domain tandingan, pengalaman Sukuna mengatakan bahwa itu hanyalah efek teknik kutukan, sesuatu yang seharusnya tidak mampu menghapus domain. Menyadari domainnya sedang terurai, Sukuna mengerahkan hampir seluruh sisa energi kutukannya untuk melancarkan serangan terkuatnya. Tebasan raksasa tak terlihat melintasi domain dan mencapai Black Cele dalam sekejap. Akan tetapi, begitu bersentuhan dengan energi hitam merah itu, serangan tersebut lenyap tanpa jejak. Kenyataan itu membuat Sukuna terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa tertinggal oleh kekuatan yang terlalu jauh melampaui teknik tebasannya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa kelemahan ini hanya karena dirinya belum pulih sepenuhnya. Dalam bayangannya, jika seluruh 20 jarinya kembali, tidak mungkin ia kalah dari kutukan seperti itu. Berpegang pada keyakinan tersebut, Sukuna berhenti melawan dan membiarkan energi kutukan yang mendekat menelannya. Di bawah tekanan kekuatan itu, kesadarannya perlahan tenggelam ke dalam dormansi. Ia tidak mampu lagi menggerakkan energi kutukan, dan seluruh fungsi tubuhnya berhenti. Kekuatan Black Cele terasa seperti manifestasi kematian, bahkan penyihir biasa kemungkinan akan terhapus seketika jika terselimuti olehnya. Saat kesadarannya hampir hilang, Sukuna tetap menunjukkan sikap menantang, menganggap kemenangan kali ini hanya keberuntungan bagi lawannya dan memperingatkan bahwa keadaan akan berbeda ketika ia merebut kembali kekuatan penuh serta tubuh Itadori Yuji. Setelah itu, tanda hitam di tubuh Yuji menghilang, dan pemuda itu roboh tak sadarkan diri. Black Cele menarik kembali energi kutukannya sambil menunjukkan ketidakpuasan. Pertarungan itu tidak memberinya tantangan berarti karena ia harus menahan kekuatannya.
Kengerian sebenarnya dari kemampuan peluruhan bahkan belum diperlihatkan sepenuhnya. Sukuna dengan 3 jari dinilainya jauh lebih lemah dari perkiraan. Ansora dan Seele kemudian mendekat. Ia menjelaskan bahwa dengan hanya 3 jari, Sukuna mungkin bahkan tidak mampu mengalahkan Jogo, yang kekuatannya setara 8 atau 9 jari dan pernah dihancurkan oleh Gojo Satoru maupun Sukuna 15 jari. Menurutnya, hanya Sukuna dengan 20 jari atau Gojo yang bertarung serius yang bisa memberikan pertarungan memuaskan bagi Black Seele. Perhatian mereka lalu tertuju pada Itadori Yuji yang tergeletak dalam kondisi kritis. Meski kekuatan peluruhan telah ditarik, sisa energi tersebut masih tertinggal di dalam tubuh Yuji dan cukup untuk membuatnya hancur jika tidak segera ditangani. Atas instruksi Ansora, Seele mengumpulkan energi kutukan putih yang dipenuhi daya penciptaan. Kekuatan itu menyelimuti tubuh Yuji, menghapus sisa peluruhan, dan memulihkannya dengan cepat. Pada saat yang sama, sebuah notifikasi sistem muncul, menyatakan bahwa Seele telah mengalahkan Ryomen Sukuna untuk sang host dan menghadiahkan 5.000 poin. Setelah notifikasi sistem terdengar dan mengumumkan bahwa Seele telah mengalahkan Ryomen Sukuna serta menghadiahkan 5.000 poin, Ansora menampilkan senyum puas. Ia teringat bahwa dalam cerita asli, setiap jari Sukuna mengandung fragmen kesadaran yang berdiri sendiri. Artinya, masing-masing jari dapat memicu hadiah sistem terpisah. Sebelumnya, ketika Seele mengalahkan Sukuna dengan 1 jari, hadiah telah diberikan. Kini, Dark Seele yang menundukkan Sukuna dengan 3 jari juga menghasilkan imbalan baru. Jika 1 jari bernilai 2.500 poin, maka 3 jari seharusnya berjumlah 7.500 poin. Namun Ansora segera menyadari kejanggalan. Dalam insiden pusat penahanan remaja, selain Sukuna, Seele juga telah mengalahkan sebuah Curse tingkat Special Grade. Ia bertanya-tanya mengapa kemenangan itu tidak memicu hadiah tambahan. Sistem kemudian menjelaskan bahwa roh kutukan tersebut lahir dari kekuatan jari Sukuna, sehingga hadiahnya dihitung sebagai bagian dari imbalan jari itu sendiri. Memahami hal tersebut, Ansora sempat mempertimbangkan sebuah strategi, mengumpulkan seluruh jari Sukuna dari alur asli, memanfaatkannya untuk memunculkan roh kutukan tingkat tinggi, lalu membiarkan Seele mengalahkan mereka agar poin dapat dikumpulkan lebih awal. Meski secara teori memungkinkan, ia akhirnya menolak gagasan itu. Menunggu para antagonis mengumpulkan semua jari Sukuna terlebih dahulu, lalu memanen hasilnya sekaligus, terasa jauh lebih praktis. Merasa tidak ada lagi poin yang bisa diperoleh dari perjalanan kali ini, Ansora menyuruh Fushiguro Megumi dan Kugisaki Nobara membawa Itadori Yuji yang masih tak sadarkan diri. Ia kemudian kembali ke apartemen bersama Seele. Selain hujan di luar yang tidak ingin ia hadapi, ada alasan lain ia enggan berlama-lama, bagian diskon di toko sistem akan segera diperbarui. Sejak berpindah ke dunia ini, memanifestasikan Seele, membersihkan roh kutukan di sekitar tempat tinggalnya, mengalahkan Gojo Satoru, resmi memasuki dunia Jujutsu, berburu roh kutukan selama hampir 10 hari melalui jaringan intelijen, hingga menunggu insiden pusat penahanan selama setengah bulan. Kini waktu pembaruan bulanan toko sistem tinggal beberapa jam lagi. Ansora mulai menghitung poinnya. Dari paket awal ia memperoleh 10.000 poin, tersisa 1.100 setelah memanifestasikan Seele. Perburuan roh kutukan memberinya sekitar 300 poin per hari selama sebulan. 3 jari Sukuna ditambah roh kutukan special grade dari ujian menghasilkan 4 pemicu hadiah dengan total 10.000 poin. Ditambah poin kecil dari aktivitas pasif sehari-hari, jumlah keseluruhannya mencapai 23.500 poin, cukup untuk menciptakan avatar baru yang kuat bahkan jika diskon kali ini tidak terlalu istimewa. Sambil memikirkan itu, Ansora duduk di ranjang apartemen dan menarik Seele ke dalam pelukannya. Ia memberitahu bahwa malam itu akan hadir seorang rekan baru.
Seele menyambut kabar tersebut dengan senyum, tetapi alasannya bukan karena beban mengumpulkan poin akan terbagi. Ia justru percaya kehadiran teman baru akan membuat Ansora lebih bahagia. Di balik senyumnya, terselip rasa bersalah. Seele teringat janjinya bahwa Ansora akan dapat membeli apapun yang diinginkan, makan sesuka hati, tinggal di rumah besar, dan menikmati kehidupan yang lebih baik. Kenyataannya, mereka masih tinggal di apartemen kecil. Ia bahkan telah melihat rumah-rumah besar di pusat Tokyo dan menyadari bahwa membeli salah satunya masih membutuhkan waktu. Perasaan itu membuatnya menganggap dirinya belum cukup berguna. Ansora menenangkan gadis itu dengan menepuk kepalanya, mengatakan bahwa tidak perlu terburu-buru soal rumah karena apartemen ini sudah cukup nyaman. Ia lalu membuat janji, ketika Seele berhasil menabung cukup untuk membeli rumah baru, ia akan memberikan hadiah. Mendengar itu, Seele menatap penasaran. Ansora kemudian membisikkan sesuatu ke telinganya, membuat pipinya langsung memerah dan kepalanya tertunduk malu, sementara tekadnya untuk bekerja lebih keras semakin menguat. Beberapa jam berlalu. Di ruang tamu, Ansora duduk dengan mata terpejam sementara Seele bersandar padanya, berperan sebagai bantal peluk hidup sesuai permintaannya. Ketika waktu tersisa 3 menit, ia membuka antarmuka toko sistem dan menatap hitungan mundur pada bagian diskon. Saat angka mencapai 0, 3 item baru muncul, Otoritas Kontrol Devil dengan diskon 50% seharga 3.000 poin, Otoritas Hershare of Binding dengan diskon 30% seharga 7.000 poin, dan Teknik Spirit Whisper dengan diskon 70% seharga 3.000 poin. Ansora segera mengenali asal-usul ketiganya. Kontrol Devil berasal dari dunia Chainsaw Man. Hershare of Binding adalah kekuatan luar biasa dari seri Honkai. Spirit Whisper merupakan kemampuan Kafka dari Honkai, Star Rail, teknik yang tetap relevan bahkan di alam semesta dengan pertempuran berskala planet atau bintang. Tanpa ragu, ia membeli ketiganya. Hershare of Binding dikenal sebagai otoritas yang sangat kuat, layak dibeli meski hanya mendapat potongan kecil. Spirit Whisper juga dianggap hampir tak tertandingi di dunia Jujutsu. Sementara itu, meskipun Kontrol Devil adalah yang termurah, justru kekuatan itulah yang paling penting, karena avatar yang hendak ia manifestasikan sangat berkaitan dengannya. Untuk memastikan satu hal, Ansora bertanya kepada sistem apakah avatar yang dimanifestasikan berdasarkan ingatannya akan mempertahankan ras aslinya jika karakter tersebut bukan manusia. Sistem menjelaskan bahwa avatar dari ras khusus akan tetap mempertahankan karakteristik tersebut setelah dimanifestasikan. Sifat ras itu akan diperlakukan sebagai kemampuan khusus yang otomatis menyesuaikan diri dengan sistem dunia, tetapi membutuhkan poin tambahan. Mendengar penjelasan itu, Ansora perlahan mengangguk. Setelah semua persiapan selesai dan keraguannya hilang, ia akhirnya memberikan perintah kepada sistem untuk memanifestasikan avatar baru. Cahaya putih samar menerangi apartemen ketika sebuah sosok tinggi dan ramping perlahan terwujud di hadapan Ansora. Temperamennya sangat berbeda dari Seele. Ia memiliki rambut merah anggur sebahu dan mengenakan setelan wanita yang rapi serta tajam, potongannya menonjolkan tubuh anggun yang dimilikinya. Mata emas pucat dengan lingkaran konsentris halus tampak seolah mampu menarik perhatian siapapun, sekaligus memancarkan wibawa seorang penguasa. Senyum sempurna menghiasi bibirnya, cukup hangat untuk terasa ramah, tetapi juga cukup jauh untuk menimbulkan kewaspadaan naluriah. Avatar baru yang dimanifestasikan Ansora itu tidak lain adalah Kontrol Devil, Makima. Setelah mengamati ruangan sejenak, pandangan Makima tertuju pada Ansora. Senyumnya sedikit semakin dalam saat ia melangkah maju, lalu berlutut dengan satu kaki di hadapannya sebagai bentuk penghormatan. Ia menyatakan bahwa terpilih sebagai objek manifestasi merupakan kehormatan terbesar baginya. Cara Makima menyapa Ansora terasa jauh lebih langsung dibandingkan Seele.
Hal itu wajar karena latar belakang keduanya berbeda. Dalam pengaturan sistem, Seele dan Ansora tumbuh bersama di panti asuhan yang sama dan tetap hidup bersama setelah keluar dari sana, membuat hubungan mereka sangat dekat. Makima, sebaliknya, sengaja diciptakan dengan identitas yang sepenuhnya terpisah. Ansora bahkan menghabiskan poin tambahan untuk memastikan ia tidak memiliki hubungan pribadi apapun dengan mereka, sehingga Makima memanggilnya sebagai Master. Keputusan Ansora merancang identitas khusus bagi Makima berkaitan erat dengan rencana lamanya. Sejak Gojo Satoru mengundangnya memasuki dunia Jujutsu sebulan sebelumnya, Ansora, yang mengetahui sifat para petinggi Jujutsu dari cerita asli, telah menyiapkan avatar khusus untuk menghadapi mereka. Makima adalah senjata itu, kartu truf yang dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah para petinggi Jujutsu secara tuntas. Saat memanifestasikannya, Ansora tidak hanya mempertahankan ras non-manusia Makima dengan poin tambahan, tetapi juga membangun latar belakang dunia yang memungkinkannya mendekati, menyusup, dan diam-diam mengendalikan para petinggi tersebut. Makima diberikan identitas sebagai penyihir elit yang lahir dari keluarga Jujutsu berstatus tinggi, memiliki kekuatan setara grade 1 serta sertifikasi resmi, dan memegang posisi penting di dunia Jujutsu. Berkat latar ini, bahkan sebelum menerima kemampuan dari tokoh sistem, Makima sudah memiliki energi kutukan dan daya tempur tingkat grade 1. Meski latarnya menggambarkan dirinya sebagai manusia dari keluarga terhormat, sifat ras iblis dari dunia Chainsaw Man tetap dipertahankan. Akibatnya, keberadaannya lebih mendekati roh kutukan, namun tidak sepenuhnya sama karena ia memiliki tubuh fisik nyata. Selama auranya dikendalikan dengan baik, hampir mustahil bagi siapapun untuk menyadari bahwa Makima yang tampak manusia sebenarnya adalah sebuah kutukan. Lagi pula, cara iblis terlahir di dunianya memiliki kemiripan mencolok dengan kelahiran roh kutukan di dunia Jujutsu, sehingga keberadaannya terasa sangat alami. Ansora kemudian memberitahu Makima bahwa ia akan mentransfer kemampuan yang telah dibelinya. 3 kekuatan dialirkan kepadanya, Control Devil Authority, Hershare of Binding Authority, dan Spirit Whisper. Makima menutup mata, merasakan kekuatan baru yang mengalir ke dalam tubuhnya. Seperti ketika Seele menerima otoritas Hershare of Life and Death, pemberian Hershare of Binding segera membuat energi kutukannya melonjak drastis. Ditambah dengan kontrol Devil Authority yang telah beradaptasi dengan sistem dunia ini dan semakin memperkuat cadangan energinya, jumlah energi kutukan Makima mulai menunjukkan tanda-tanda mampu melampaui bahkan milik Seele. Sementara itu, Spirit Whisper adalah kemampuan yang kengerian sejatinya hanya dapat dipahami melalui pengalaman langsung. Setelah transfer selesai, Ansora memastikan bahwa Makima memahami rencana terkait para petinggi Jujutsu. Sebagai avatar, Makima secara alami mengetahui niat tuannya, menguasai para petinggi secara diam-diam dan menjadikan seluruh dunia Jujutsu berada di bawah kendalinya. Makima menyatakan bahwa mengendalikan mereka bukanlah hal sulit. Begitu kembali, ia dapat segera memulai dan secara bertahap membawa seluruh kepemimpinan Jujutsu ke bawah pengaruhnya. Pada akhirnya, dunia Jujutsu akan bergerak sesuai kehendak Ansora, tanpa seorang pun berani melampaui batas. Nada bicaranya datar dan tanpa keraguan. Bahkan tanpa mengandalkan Hershare of Binding maupun Spirit Whisper, Makima yakin kontrol Devil Authority saja sudah cukup untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan pengetahuan tentang alur asli dan kelemahan para petinggi yang hanya pandai berpolitik internal, ia tidak melihat alasan untuk merasa takut. Dengan identitas yang dirancang sempurna, hampir tidak mungkin mereka menolak dominasinya. Puas dengan jawabannya, Ansora menyatakan bahwa ia akan menunggu kabar baik darinya. Larut malam di Tokyo, sebuah halaman rumah bergaya tradisional Jepang tampak sunyi. Seorang wanita tiba di gerbang, dan para penjaga di kedua sisi segera membungkuk hormat, menyapanya sebagai Lady Makima.
Ia membalas dengan anggukan tipis sebelum melangkah masuk. Berbeda dengan Seele yang tinggal bersamaan Sora, identitas Makima memberinya kediaman sendiri. Halaman luas yang terbentang di salah satu distrik termahal Tokyo itu merupakan tanah keluarga Jujutsu berpangkat tinggi tempat ia dilahirkan. Sesuai latar belakang yang telah ditetapkan sistem, tempat itu adalah rumahnya. Memasuki halaman kediaman keluarga, Makima mendapati bahwa meskipun malam telah larut, para pelayan masih sibuk berlalu lalang menjalankan tugas mereka. Ia berjalan melewati halaman depan dan setelah beberapa menit tiba di area utama. Sepanjang perjalanan, banyak orang menyapanya dengan hormat. Makima membalas sapaan itu dengan anggukan ringan lalu menanyakan keberadaan kepala keluarga. Seorang pelayan menjawab dengan jujur bahwa kepala keluarga baru saja kembali dan sedang berada di ruang meditasi. Setelah memahami lokasi tersebut, Makima segera berjalan menuju ke sana. Sebagai penyihir grade 1 dengan status tinggi di keluarga, tidak ada satupun yang berani menghalanginya. Ia segera tiba di ruang meditasi tempat salah satu petinggi dunia Jujutsu itu berada. Di dalam ruangan, kepala keluarga yang sedang bermeditasi membuka percakapan dengan santai tanpa menunjukkan kewaspadaan sedikitpun. Ia sangat mempercayai Makima, seorang penyihir muda berbakat yang telah mencapai grade 1 dan dianggap sebagai pilar masa depan keluarga. Karena itulah, ia sama sekali tidak mencurigainya. Namun begitu Makima masuk dan menutup pintu, sebuah rantai emas tiba-tiba muncul dari kehampaan dan langsung melilit tubuh kepala keluarga dengan erat. Serangan mendadak itu membuatnya tidak mampu bereaksi. Matanya melebar ketika ia mencoba mempertanyakan tindakan Makima, tetapi segera menyadari bahwa tubuhnya tak lagi memiliki kekuatan. Ia berusaha mengalirkan energi kutukan yang telah ia kuasai selama puluhan tahun, tetapi kekuatan itu sama sekali tidak merespons. Bahkan kemampuannya untuk berteriak minta tolong perlahan menghilang. Kebingungan memenuhi pikirannya saat ia menatap rantai emas yang mengikatnya, berjuang mempertahankan kesadaran yang terus memudar. Sebagai penyihir grade 1 berpengalaman yang bahkan mampu menghadapi roh kutukan tingkat khusus, keadaan ini terasa mustahil. Ia tidak dapat membebaskan diri dari satu rantai pun dan hampir kehilangan kesadaran. Ia tidak tahu kapan Makima memperoleh teknik mengerikan itu, terlebih lagi alasan di balik serangannya. Tanpa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, ia akhirnya jatuh pingsan dalam kebingungan dan ketidakpercayaan. Makima merasakan aura kepala keluarga melemah dengan cepat di bawah ikatan rantai, bahkan nyawanya bisa terancam dalam hitungan detik, sehingga ia menarik kembali rantai tersebut dan melangkah mendekat. Rantai pengikat itu merupakan kemampuan yang Makima kembangkan melalui Hershare of Binding Authority, terinspirasi dari Eleven Divine Key, Judas Oath, dari dunia Honkai. Secara teknis, itu hanyalah aplikasi dasar dari otoritas Hershare selain penghalang pengikat. Namun karena Makima menggunakan otoritas Hershare secara langsung, kekuatan rantainya jauh melampaui versi Divine Key. Dalam konteks dunia Jujutsu, kemampuan ini tergolong tidak masuk akal. Satu rantai saja cukup untuk melumpuhkan penyihir grade 1 secara instan, bahkan roh kutukan tingkat khusus biasa pun dapat dengan mudah ditekan olehnya. Untuk roh atau penyihir tingkat khusus yang lebih kuat, hasilnya akan bergantung pada situasi, tetapi bahkan terhadap anomali seperti Gojo Satoru atau Sukuna dengan 20 jari, Makima memperkirakan 3 hingga 4 rantai sudah cukup untuk menghilangkan kemampuan mereka melawan. Meskipun kekuatan rantai tidak seabsolute penghalang pengikat, daya kekangnya sudah sangat keterlaluan. Dalam kondisi normal, Makima memperkirakan ia mampu memanggil ratusan hingga ribuan rantai. Jika bertarung dengan serius, ia bahkan tidak akan repot menggunakan rantai dan langsung mengaktifkan penghalang pengikat dengan radius maksimum 100 km, kekuatan yang terasa terlalu berlebihan bahkan untuk lawan terkuat. Setelah itu,
Makima mengaktifkan kontrol Devil Authority dan menatap kepala keluarga yang tergeletak dengan ekspresi dingin tanpa emosi. Tanpa kesulitan sedikit pun, ia langsung menundukkannya di bawah dominasinya. Siapapun yang berada di bawah kendali otoritas tersebut akan mematuhi setiap perintah Makima tanpa syarat, dan ia juga dapat menggunakan kemampuan milik mereka sesuka hati. Syaratnya hanyalah Makima harus benar-benar memandang target sebagai makhluk yang lebih rendah darinya. Begitu hubungan dominasi terbentuk, hampir mustahil bagi korban untuk melepaskan diri kecuali Makima sendiri yang mengizinkannya. Seperti semua kekuatan besar, efektivitasnya tetap bergantung pada skala. Kemampuan yang bernilai 6.000 poin itu tentu tidak akan berhasil melawan eksistensi dengan tingkat keberadaan yang jauh melampaui batas tertentu. Namun di dunia jujutsu ini, jelas tidak ada seorang pun yang mencapai ambang tersebut. Setelah menguasai salah satu petinggi jujutsu, Makima secara alami memperoleh akses ke teknik kutukannya, meskipun ia tidak terlalu tertarik karena hanya sedikit teknik di dunia ini yang benar-benar layak diperhatikan. Ia kemudian menyadari bahwa waktu sudah terlalu larut untuk bergerak lebih jauh malam itu, sehingga hanya satu petinggi yang dapat ia tundukkan. Meski demikian, memiliki satu orang di bawah kendalinya akan membuat proses menaklukkan yang lain menjadi jauh lebih mudah. Pikirannya tidak berhenti di sana. Bukan hanya para petinggi dunia jujutsu, bahkan tokoh-tokoh penting di dunia manusia biasa pun dapat dibawa ke bawah pengaruhnya, sesuatu yang pasti berguna bagi Ansora. Tujuan awal Ansora adalah menjadikan dunia jujutsu sebagai taman pribadinya. Namun dalam pandangan Makima, jika kondisi sudah memungkinkan, tidak ada alasan untuk berhenti di situ. Ia berniat melangkah lebih jauh, mengubah seluruh Jepang menjadi taman bagi tuannya. Menjelang tengah hari di Tokyo Jujutsu High, matahari bersinar terik sementara para siswa dari semua tingkat sibuk menjalani latihan intens. Mereka mempersiapkan diri untuk Inter-School Exchange Event, ajang pertemuan antara Tokyo Jujutsu High dan Kyoto Jujutsu High, dua institusi utama yang melahirkan para penyihir jujutsu muda. Pertemuan tersebut bukan sekadar acara ramah tamah. Bagi para penyihir muda yang penuh semangat, itu adalah kesempatan untuk membuktikan siapa yang lebih kuat melalui pertarungan dan kompetisi. Agar tidak dipermalukan oleh siswa dari sekolah lain, kekuatan menjadi syarat mutlak. Karena itu, latihan keras tidak terelakkan. Itadori Yuji dan Kugisaki Nobara terlihat tergeletak di tanah tanpa memedulikan penampilan, mengeluhkan kelelahan dan meminta istirahat. Panda, yang mengawasi para junior, hanya bisa menggaruk kepala dengan pasrah sambil mengingatkan bahwa latihan keras adalah hal biasa. Semakin besar kelelahan sekarang, semakin kecil bahaya yang akan mereka hadapi saat melawan roh kutukan yang lebih kuat di masa depan. Maki Zenin menegaskan bahwa seseorang harus berkeringat lebih banyak saat latihan agar tidak menumpahkan darah dalam pertarungan sungguhan, sementara Toge Inumaki menyetujui dengan singkat. Menjadi lebih kuat memang tidak pernah mudah. Tak lama kemudian, Gojo Satoru muncul dengan senyum khasnya, menyapa para siswa yang tampak bersemangat. Kehadirannya mengejutkan mereka karena sebelumnya ia mengatakan akan melakukan perjalanan bisnis. Gojo menjelaskan bahwa urusannya telah selesai sejak lama dan ia kembali ke Tokyo setelah mendengar adanya perkembangan penting. Ketika ditanya apakah kemunculannya berkaitan dengan roh kutukan tingkat khusus, Gojo menjawab bahwa masalahnya bukan itu. Dunia jujutsu baru saja mempromosikan seorang pejabat tinggi baru di Tokyo. Promosi semacam itu biasanya tidak cukup penting untuk membuatnya kembali, tetapi kali ini berbeda. Pejabat baru tersebut masih sangat muda dan diberi otoritas penuh atas sebagian besar urusan jujutsu di Tokyo, kekuasaan yang bahkan di dalam markas besar tergolong sangat besar. Para siswa terkejut mendengar bahwa seseorang memiliki kendali sebesar itu, hingga kemungkinan besar Gojo dan kepala sekolah Yaga pun harus mematuhinya dalam banyak hal.
Mereka bertanya-tanya tokoh besar seperti apa yang tiba-tiba muncul tanpa mereka sadari. Gojo sendiri sempat terkejut ketika pertama kali mendengar kabar tersebut. Ia mengenal betul para petinggi Jujutsu sebagai kelompok tua yang keras kepala dan enggan melepaskan kekuasaan, sehingga gagasan bahwa mereka secara sukarela mengangkat orang muda terasa hampir mustahil. Saat kembali ke Tokyo, ia langsung menemui para petinggi, tetapi semuanya tampak normal. Dengan Six Eyes miliknya pun, ia tidak menemukan kejanggalan apapun. Itu berarti keputusan tersebut benar-benar berasal dari mereka. Situasi itu membuat Gojo merasa tidak tenang sekaligus penasaran. Ia bertanya-tanya apakah para petinggi akhirnya menyadari stagnasi dunia Jujutsu dan mulai membuka jalan bagi generasi baru. Mungkin era baru yang selama ini ia harapkan akhirnya menunjukkan tanda-tanda kedatangan. Perhatiannya pun tertuju pada sosok yang dipromosikan, Makima, seorang penyihir grade 1 yang dikenal tajam dan cakap, jelas bukan bagian dari golongan petinggi lama yang membusuk. Dengan posisinya sebagai pejabat tinggi baru, apapun motif para petinggi, hasil akhirnya kemungkinan akan membawa vitalitas baru bagi dunia Jujutsu. Gojo bahkan mempertimbangkan kemungkinan bekerja sama dengannya untuk mengubah keadaan dunia tersebut. Namun ia tidak terburu-buru menemuinya karena Makima dikabarkan akan hadir dalam Inter-School Exchange Event untuk menilai kekuatan generasi muda, sehingga kesempatan berbicara akan datang dengan sendirinya. Sementara itu, di kantor markas besar Jujutsu Tokyo, Makima masih tenggelam dalam pekerjaannya hingga seorang sekretaris mengingatkannya bahwa waktu makan siang telah tiba. Ia menyingkirkan tumpukan dokumen yang telah selesai, melirik waktu, lalu mempersilakan sekretaris itu beristirahat sebelum dirinya sendiri keluar dari ruangan. Sepanjang perjalanan, banyak orang menyapanya dengan hormat, menatapnya dengan kekaguman dan harapan. Baru seminggu sejak promosi Makima ke jajaran petinggi, tetapi dalam waktu sesingkat itu ia telah memenangkan hati seluruh staf markas berkat kompetensi luar biasa serta sikapnya yang serius dan bertanggung jawab. Perbandingan dengan para petinggi sebelumnya membuatnya semakin menonjol. Makima mengelola operasi markas dan urusan para penyihir di Tokyo dengan organisasi yang nyaris sempurna, memahami cara memperhatikan bawahannya, dan memiliki penampilan yang tak terbantahkan. Dalam waktu yang sangat singkat, ia telah menjadi sosok atasan ideal di mata semua orang. Setelah meninggalkan markas besar, Makima menuju pusat Tokyo. Lebih dari setengah bulan telah berlalu sejak ia dimanifestasikan, dan selama waktu itu ia berhasil menundukkan hampir setengah dari para petinggi dunia Jujutsu, sementara sisanya perlahan mengikuti. Di wilayah Tokyo saja, kekuasaannya sudah nyaris mutlak. Selain Jujutsu High, hampir seluruh lapisan atas telah jatuh ke dalam pengaruhnya. Para petinggi di Kyoto memang terkejut oleh promosi Makima, tetapi mereka hanya mengira bahwa ia mendapat pengakuan dari keluarga-keluarga besar Jujutsu di Tokyo tanpa mengetahui kebenaran di baliknya. Karena itu, kejatuhan para petinggi Kyoto hanya tinggal menunggu waktu. Begitu Tokyo dan Kyoto sepenuhnya berada di bawah kendali, itu berarti hampir 90% kepemimpinan dunia Jujutsu akan berada dalam pengaruh Makima. Selama proses dominasi tersebut, Makima tidak hanya menjalankan rencana Ansora untuk menjadikan dunia Jujutsu sebagai wilayah pribadinya, tetapi juga menghasilkan banyak poin sistem baginya. Sistem menghitung tindakan dominasi Makima sebagai sumber hadiah, menguasai penyihir grade 1 memberikan 1000 poin, grade 2 200 poin, dan grade 3 50 poin, sekitar 2 kali lipat dari hadiah untuk roh kutukan dengan tingkat yang sama. Karena sebagian besar petinggi memiliki kekuatan nyata dan mayoritas berada di tingkat grade 1, Makima telah menghasilkan hampir 30.000 poin untuk Ansora, sebuah keuntungan tak terduga. Akibatnya, Ansora secara khusus menghubunginya dan memintanya kembali ketika ada waktu luang untuk menerima sebuah hadiah. Makima menanggapi permintaan yang terkesan spontan itu dengan senyum tipis penuh kelegaan,
tetapi tidak menolak. Bagaimanapun, Ansora adalah tuannya, dan sebagai avatar, ia memahami bahwa dirinya harus memikul lebih banyak tanggung jawab sementara tuannya hanya perlu menikmati hasilnya. Makima tiba di sebuah kawasan hunian mewah di pusat Tokyo dan berhenti di depan sebuah villa terpisah. Rumah itu baru dibeli oleh Seele beberapa hari sebelumnya untuk sang tuan, dan melihat waktunya, Makima menyadari bahwa hadiah hari ini hampir pasti melibatkan Seele juga. Dengan otoritas kontrol Devil, ia mengarahkan beberapa burung untuk berpatroli di sekitar area guna memastikan tidak ada pengamat, lalu mengeluarkan kunci dan masuk. Di dalam, Ansora duduk santai di sofa ruang tamu yang luas, sementara Seele sibuk di dapur, membawa hidangan yang baru disiapkan ke meja makan. Ansora menyambut Makima ketika melihatnya, dan Makima mendekat setelah menjawab dengan hormat. Atas undangan Ansora, ia duduk di sampingnya dan ditarik lebih dekat, membuat suasana ruangan berubah secara halus. Tidak jauh dari sana, Seele sempat berhenti sebelum akhirnya menghampiri mereka setelah ragu sejenak. Apa yang terjadi selanjutnya tidak diucapkan dengan kata-kata, melainkan dipahami melalui kesepahaman di antara ketiganya. Hari-hari panjang penuh pengekangan sejak Ansora tiba di dunia ini, kepercayaan yang terjalin, serta kedekatan yang perlahan terbentuk berpadu menjadi momen keintiman yang tenang. Lampu villa pun diredupkan. Beberapa jam kemudian, dering telepon memecah keheningan. Sebuah lengan ramping meraih perangkat itu dan menjawab panggilan. Sekretaris dari markas besar menanyakan ketidakhadiran Makima pada sore hari. Dengan suara tenang yang sedikit lelah, Makima menjelaskan bahwa ia menghadapi urusan mendesak dan memastikan semua kegiatan markas tetap berjalan seperti biasa hingga ia kembali. Setelah itu, panggilan berakhir. Suasana villa telah kembali damai. Makima merapikan pakaiannya dan bersiap kembali ke markas besar. Beban kerjanya memang besar, antara memajukan rencana tuannya dan menangani tugas resmi, bahkan waktu pribadi pun harus diatur dengan cermat. Sebelum pergi, Makima memberitahu bahwa ia menggunakan burung dan hewan lain di bawah kendalinya untuk mengamati arus peristiwa dunia ini, dan dari pengamatannya, campur tangan Ansora yang berulang telah mulai menggeser jalannya takdir. Ansora mengangguk, menyadari hal yang sama. Berdasarkan garis waktu, Inter-School Exchange Event semakin dekat, namun Gojo belum diserang oleh Jogo seperti dalam alur asli, dan Mahito juga belum muncul secara terbuka. Meski demikian, untuk mengumpulkan lebih banyak jari Sukuna, para disaster Curses dan faksi Geto kemungkinan besar tetap akan bergerak selama acara pertukaran berlangsung. Ketika saat itu tiba, Ansora menyatakan akan mengandalkan Makima. Makima membalas dengan senyum tipis sebelum berbalik dan pergi, kembali melebur ke dalam roda besar dunia Jujutsu. Di sebuah gedung apartemen tak dikenal di Tokyo, Kenjaku, yang kini menempati tubuh Geto Suguru, sedang menyelesaikan persiapan terakhir menjelang pertempuran besar. Di dalam domain miliknya, barisan kekuatan yang ia kumpulkan jauh melampaui susunan yang pernah muncul pada Inter-School Exchange Event dalam alur asli. Selain para disaster Curses, Mahito, Jogo, Hanami, dan Dagon, Kenjaku juga mengaktifkan sementara 3 bersaudara Deat Painting Moom, Choso, Eso, dan Kechisu. Ia berhasil memperoleh mereka dengan sengaja mengambil alih tubuh seorang petinggi Jujutsu, memberinya akses pada ketiga rahim kutukan tersebut. Meski kekuatan mereka masih berada di bawah para disaster Curses, masing-masing tetap setara dengan kutukan tingkat Special Grade. Dengan demikian, terdapat 7 kutukan Special Grade ditambah Kenjaku sendiri, menghasilkan total 8 kombatan berlevel Special Grade. Alasan Kenjaku mengerahkan kekuatan sebesar ini untuk sebuah acara pertukaran pelajar tampak sederhana, tekanan yang ia rasakan akhir-akhir ini sangat besar. Keberadaan Ansora di Tokyo membuat Seele, penyihir Special Grade yang baru dipromosikan, tetap aktif di kota itu,
berbeda dengan kebanyakan special grade lain yang biasanya berada di luar negeri atau sulit dilacak. Situasi ini sepenuhnya menyimpang dari alur asli. Dalam rencana awal, ketika Tokyo hanya memiliki Gojo Satoru sebagai satu-satunya special grade, Kenjaku masih harus menyusun strategi berlapis untuk membatasi gerakan Gojo. Setelah itu barulah pihak kutukan berhasil mengalihkan perhatian Gojo ke acara pertukaran, memberi Mahito kesempatan menyusup ke markas besar dan mencuri sejumlah besar jari Sukuna. Bahkan dalam kondisi tersebut, Hanami hampir terbunuh saat mundur dari kejaran Gojo. Kini pihak penyihir memiliki tambahan Seele, seorang special grade dengan teknik perpindahan ruang. Jika rencana lama tetap digunakan, segalanya bisa runtuh. Sekalipun penghalang dibuat untuk menahan Gojo, kehadiran Seele saja kemungkinan cukup untuk menembus situasi. Hanami sendirian hampir pasti tidak akan mampu menahannya lama, dan begitu ia tumbang, perhatian Jujutsu Hai akan beralih, membongkar infiltrasi Mahito. Kemungkinan terburuk bahkan lebih mengkhawatirkan, Seele bisa saja hadir sejak awal bersama Gojo, mengingat acara diadakan di Tokyo Jujutsu Hai dan wajar jika penyihir special grade setempat diundang. Itu berarti dua musuh luar biasa akan berada di lokasi. Gojo, penyihir terkuat era modern, dan Seele, special grade baru yang diduga pernah mengalahkan Gojo serta memiliki teknik misterius seperti perpindahan ruang dan penetralan serangan. Menghadapi dua ancaman seperti itu, Kenjaku tidak punya pilihan selain menganggap situasi ini dengan sangat serius. Dalam rencana revisinya, Hanami tidak lagi menyusup sendirian. Ia akan masuk bersama Jogo dan ketiga bersaudara Deat Painting. Dengan bantuan kemampuan Hanami dan dukungan Kenjaku, menembus penghalang meski membawa 4 tambahan seharusnya masih memungkinkan. Sementara itu, Mahito tetap menjalankan rencana lama, menyusup ke markas besar dan mengambil jari Sukuna ketika perhatian semua pihak teralihkan. Kenjaku sendiri akan bergerak diam-diam menuju lokasi acara untuk memberikan dukungan, ditemani sekelompok pengguna kutukan yang ia kumpulkan khusus untuk menebar kekacauan. Setidaknya secara teori, langkah-langkah ini cukup untuk menciptakan celah. Namun jauh di dalam hati, Kenjaku tetap merasa gelisah. Ia sudah menyiapkan segala yang bisa disiapkan. Seandainya salah satu dari dua special grade di Tokyo, Gojo atau Seele, tidak hadir, situasi tidak akan serumit ini. Terlebih lagi, teknik ruang milik Seele membuka terlalu banyak kemungkinan tak terduga, dan kemampuan itu mungkin hanyalah sebagian kecil dari kekuatannya yang sebenarnya. Sementara Kenjaku menuntaskan rencana perangnya, Ansora menghadapi kekhawatiran berbeda. Secara teori, dengan Seele dan Makima di sisinya, tidak ada kekuatan tempur di dunia Jujutsu yang mampu mengancamnya. Namun sumber kegelisahannya bukanlah musuh, melainkan poin sistem. Ia menyadari bahwa laju perolehan poin belakangan ini melambat. Hal itu bukan karena Seele atau Makima bermalas-malasan, justru sebaliknya. Kemunculan Makima menimbulkan persaingan halus yang membuat Seele semakin sering memburu kutukan. Makima sendiri, selain menundukkan para petinggi Jujutsu di Kyoto, juga diam-diam menguasai banyak kutukan menggunakan otoritas kontrol Devil. Kutukan-kutukan itu ditempatkan di wilayah Kyoto untuk memburu sesamanya tanpa henti, menghasilkan poin sepanjang waktu. Penyebab perlambatan itu ternyata sederhana, kutukan berkualitas tinggi hampir habis. Kutukan memang tidak akan pernah benar-benar punah selama manusia terus melahirkan emosi negatif, tetapi kutukan kuat membutuhkan waktu untuk terbentuk. Ketika hanya Seele yang aktif, hal ini tidak terlalu terasa. Namun setelah Makima mengerahkan pasukan kutukan yang didominasi, Tokyo dan Kyoto hampir sepenuhnya bersih dari kutukan kuat. Yang tersisa kebanyakan hanyalah kutukan grade 3 dan grade 4, lemah, tersebar, dan hampir tidak bernilai. Situasi makin buruk karena, menurut pengaturan dunia, kutukan terbaik memang terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Tokyo dan Kyoto.
Bahkan Gojo pernah menyatakan bahwa kutukan di daerah pedesaan berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Artinya, memperluas wilayah perburuan pun tidak akan banyak membantu. Jika ingin meningkatkan pemasukan poin, satu-satunya pilihan adalah menunggu Makima memperluas pasukan kutukannya hingga mencakup seluruh negeri. Setelah periode awal ketika poin mengalir deras, kini laju itu kembali stabil namun tidak mengesankan. Bahkan dengan pasukan Makima, perburuan kutukan tingkat rendah hanya menghasilkan beberapa ratus poin per hari. Setelah pernah merasakan lonjakan poin dalam jumlah besar setiap hari, kecepatan ini terasa sangat tidak memuaskan bagi Ansora. Adapun Seele, ketika bahkan pasukan Makima hanya mampu menghasilkan ratusan poin, hasil berburu sendirian menjadi nyaris tak berarti. Karena itu ia berhenti berburu dan memilih tetap berada di sisi Ansora, sepenuhnya berfokus pada perlindungannya. Di dalam villa, Ansora bertumpu pada kedua tangannya dengan sikap layaknya seorang komandan sambil memandang Makima dan Seele. Ia menyatakan keinginannya untuk menemukan solusi atas situasi ini, sebuah cara untuk dengan cepat membudidayakan kutukan tingkat tinggi dalam waktu singkat. Di dalam villa, Ansora menyampaikan keinginannya untuk menemukan solusi yang memungkinkan terciptanya banyak kutukan tingkat tinggi dalam waktu singkat. Ia duduk dengan pose menyerupai seorang komandan, berbicara kepada Seele dan Makima yang berada di hadapannya. Meski mengajukan pertanyaan, Ansora sama sekali tidak berniat ikut memutar otak. Ia memahami bahwa Makima, sebagai klon termanifestasi yang memiliki akses pada ingatan tokoh-tokoh dari alur asli, jauh lebih unggul dalam kecerdasan dibanding tubuh utamanya. Dalam menghadapi persoalan yang sama, membiarkan Makima berpikir jelas akan lebih efektif daripada ia sendiri berusaha mencari jawaban. Karena itu, orang yang benar-benar ia mintai pertimbangan adalah Makima, bukan Seele. Seele sendiri tidak dikenal sebagai sosok yang mahir menyusun strategi atau rencana jangka panjang. Memintanya memecahkan masalah seperti ini hanya akan menempatkannya dalam situasi sulit. Makima tenggelam dalam pemikiran. Meningkatkan kualitas keseluruhan kutukan sebenarnya bukan hal yang terlalu rumit. Kutukan lahir dari energi terkutuk yang berasal dari emosi negatif manusia. Selama tingkat emosi negatif masyarakat meningkat, jumlah sekaligus kualitas kutukan akan melonjak secara alami. Cara paling sederhana untuk mencapainya adalah memicu perang. Dengan otoritas dominasinya, Makima dapat mengendalikan para pemimpin politik berbagai negara dan dengan mudah menyalakan Perang Dunia Ketiga, menjerumuskan seluruh dunia ke dalam ketegangan ekstrim. Dalam kondisi seperti itu, emosi negatif umat manusia akan meningkat puluhan kali lipat, dan kutukan tingkat tinggi akan lahir dengan kecepatan mengerikan. Namun, jika situasi benar-benar sampai pada titik tersebut, peradaban manusia kemungkinan besar akan jatuh ke dalam kekacauan. Berdasarkan pemahamannya terhadap Sang Tuan, Makima tahu bahwa meskipun Ansora bukan seorang santo bermoral tinggi, pendekatan yang terlalu ekstrim seperti itu tidak akan ia terima. Emosi negatif harus ditingkatkan dalam batas yang masih dapat dikendalikan, idealnya secara bertahap, memperluas skalanya tanpa menjerumuskan masyarakat ke dalam kehancuran total. Menghindari pengorbanan sepenuhnya jelas mustahil, karena peningkatan emosi negatif yang melahirkan lebih banyak kutukan berarti akan ada lebih banyak korban manusia. Yang bisa dilakukan hanyalah meminimalkan harga yang harus dibayar. Berbagai rencana melintas di benaknya, masing-masing disertai perhitungan kelayakan dan biaya. Pada akhirnya, Makima membuka mata dan menatap Ansora dengan pupil gelap keemasan. Ia menyatakan bahwa memang ada metode yang dapat dijalankan untuk memperluas skala sekaligus kualitas kutukan, tetapi rencana itu memerlukan persiapan awal. Ia meminta tuannya bersabar menunggu sedikit lebih lama. Ansora mengangguk. Menunggu bukan masalah, tetapi ia ingin tahu persiapan seperti apa yang dimaksud.
Makima menjelaskan bahwa ia membutuhkan bantuan seorang penyihir dengan keahlian mendalam dalam riset jujutsu, serta kerjasama seorang ahli teknik penghalang. Ansora segera memahami siapa yang dimaksud, Kenjaku dan Tengen. Dalam hal penelitian jujutsu, tak seorang pun melampaui Kenjaku, makhluk berusia lebih dari 1000 tahun dengan kemampuan berpindah tubuh dan pengetahuan luas tentang teknik terkutuk. Bahkan Gojo Satoru atau Sukuna, meski unggul dalam kekuatan, kemungkinan masih kalah dalam keluasan pemahaman. Sementara itu, dalam teknik penghalang, Tengen adalah otoritas mutlak. Banyak penghalang dunia jujutsu bergantung pada keberadaannya, dan kehancuran Tengen akan langsung melumpuhkan sistem pertahanan tersebut. Ansora sempat bertanya-tanya rencana seperti apa yang membutuhkan dominasi atas kedua figur itu, tetapi rasa ingin tahunya tidak membuatnya bertanya lebih jauh. Baik Seele maupun Makima sepenuhnya loyal kepadanya. Ia hanya perlu menunggu hasil akhir yang akan Makima hadirkan. Tak lama kemudian, hari Interschool Exchange Event pun tiba. Di Tokyo Jujutsu High, Yuji Itadori dan para siswa Tokyo berdiri berhadapan dengan siswa Kyoto. Pertemuan dua sekolah itu sama sekali tidak diwarnai kehangatan. Ketegangan di antara mereka terasa siap meledak. Utahime Iori, guru pendamping dari Kyoto, menghela napas sambil mengamati para siswa yang penuh semangat, berharap situasi tidak berubah menjadi konflik internal. Ia kemudian menyadari bahwa acara belum dimulai meski semua orang tampaknya sudah hadir, dan bertanya-tanya mengapa kepala sekolah Yaga belum memberi pengumuman. Gojo Satoru, yang berdiri di samping para kepala sekolah, menjelaskan dengan santai bahwa mereka masih menunggu beberapa tamu. Utahime terkejut, karena jarang ada penyihir dewasa yang bersedia meluangkan waktu untuk menyaksikan acara pertukaran pelajar. Tak lama kemudian, beberapa sosok tampak mendekat. Di barisan depan berjalan Makima dengan setelan wanita yang rapi, memancarkan aura tajam dan kompeten. Di sampingnya, Ansora melangkah santai, sementara Seele berjalan bersama mereka. Kedatangan ketiganya langsung membungkam para siswa dari kedua sekolah yang sebelumnya saling menatap dengan permusuhan. Miwa Kasumi dari Kyoto bertanya dengan hati-hati mengenai identitas mereka. Ia diberitahu bahwa wanita di depan adalah Makima, petinggi baru markas besar Jujutsu Tokyo yang memegang otoritas penuh atas hampir semua urusan Jujutsu di wilayah tersebut. Perhatian kemudian beralih pada gadis di sebelahnya. Kamo Noritoshi, anggota salah satu dari 3 klan besar, menjelaskan dengan nada serius bahwa gadis itu adalah penyihir special grade kelima yang baru dipromosikan lebih dari sebulan lalu, sosok yang menurut rumor pernah mengalahkan Gojo Satoru sendiri. Namanya adalah Seele Volerei. Makima tiba di lokasi bersama Ansora dan Seele setelah kebetulan bertemu di perjalanan dan memutuskan datang bersama. Gojo Satoru segera menyambut mereka, sementara Makima dengan sopan memberi salam kepada Yaga Masamichi, Gakuganji Yoshinobu, dan Utahime Iori. Yaga menanggapi dengan sikap serius, namun di dalam hati ia tak bisa menyembunyikan rasa penasaran terhadap Seele, penyihir kelas khusus yang baru saja dipromosikan dan bahkan membuat Gojo mengakui kekalahan. Saat melihatnya langsung, Yaga terkejut karena Seele tampak masih sangat muda, bahkan seperti siswi sekolah menengah pertama. Kekuatan yang dimilikinya sepenuhnya mengguncang pandangan lama Yaga tentang batas kemampuan seorang penyihir. Bahkan Gojo pada usia yang sama tidak pernah menunjukkan tingkat kekuatan seperti itu. Utahime juga diam-diam mengamati Seele. Awalnya ia sulit percaya bahwa Gojo bisa dikalahkan, mengingat ia mengetahui betapa mengerikannya kekuatan pria itu sejak masa sekolah mereka. Namun gadis kecil yang tampak lembut di hadapannya sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang mampu melakukan hal tersebut. Ketika pandangan mereka bertemu dan Seele tersenyum manis, Utahime merasa seolah seluruh dirinya tersembuhkan, membandingkan gadis itu dengan Gojo yang menurutnya menyebalkan. Meski begitu,
Ia sadar bahwa Seele adalah penyihir kelas khusus yang berada di luar kendali para petinggi, sehingga tak seorang pun berani bersikap sembarangan padanya. Pikiran itu langsung diuji ketika Ansora dengan santai memeluk Seele dan bersandar padanya, mengeluh bahwa keadaan terasa membosankan sambil menanyakan kapan pertukaran akan dimulai. Seele tidak menunjukkan penolakan, bahkan dengan lembut mempersilakan Ansora beristirahat padanya. Utahime hanya bisa menahan keterkejutannya, sementara Yaga, yang sudah mendengar tentang hubungan dekat keduanya dari Gojo, tetap terkejut melihatnya secara langsung. Yaga kemudian berdeham dan menjelaskan aturan pertarungan kelompok untuk acara pertukaran tahun ini. Di area sekolah yang telah disiapkan, sejumlah roh kutukan tingkat 2 beserta beberapa tingkat 3 dilepaskan. Para murid dari kedua sekolah akan memasuki area tersebut, dan pihak yang lebih dulu membunuh roh tingkat 2 atau mengalahkan lebih banyak roh tingkat 3 akan menjadi pemenang. Setelah penjelasan selesai, para murid diberi waktu bersiap. Makima, kedua kepala sekolah, Utahime, Gojo, serta Ansora dan Seele menuju ruang pemantauan. Tak lama kemudian, pertandingan resmi dimulai. Gojo mengumumkannya melalui mikrofon, dan layar-layar mulai menampilkan pergerakan para murid. Namun segera, salah satu bagian pengawasan menjadi gelap. Sesaat kemudian, seluruh murid Kyoto bersama Yuji Itadori menghilang dari monitor, pertanda jelas bahwa sesuatu tidak beres. Senyum Gojo berubah dingin saat ia menoleh ke arah Gakuganji dan menanyakan apakah itu perbuatannya. Gakuganji langsung menyangkal. Gojo lalu mengarahkan pertanyaan kepada Makima, menyinggung kemungkinan keputusan dari para petinggi. Makima menjawab dengan tenang bahwa para petinggi tidak akan mencelakai murid yang masih bersekolah, dan setidaknya dari pihaknya hal itu terjamin. Sebenarnya, rencana untuk mengepung dan membunuh Yuji memang bukan keputusan para petinggi, karena sebagian besar dari mereka sudah berada di bawah kendali Makima. Dari sudut pandangnya, lebih menguntungkan mengumpulkan jari Sukuna melalui Yuji lalu mengalahkannya setelah kekuatannya pulih. Dengan demikian, upaya pembunuhan tersebut sepenuhnya merupakan keputusan pribadi Gakuganji. Gojo tampak menerima penjelasan itu untuk sementara, tetapi sebelum ia sempat kembali menekan Gakuganji, seluruh layar pemantauan tiba-tiba mati bersamaan. Ledakan dahsyat pun mengguncang area hutan, diikuti lonjakan energi kutukan yang luar biasa besar dan kobaran api yang menjulang ke langit. Utahime menutup mulutnya karena terkejut melihat skala energi tersebut. Yaga menyatakan dengan berat bahwa seseorang telah menyusup ke dalam Jujutsu Hai, dan yang lebih mengkhawatirkan, penghalang sekolah sama sekali tidak menghentikan penyusup itu maupun memicu alarm. Gakuganji pun semakin muram menyadari bahwa sekolah mereka telah ditembus tanpa disadari. Makima segera berdiri dan mengambil alih komando. Ia memerintahkan Yaga dan Gakuganji untuk segera memeriksa keadaan Master Tengen, sementara yang lain diminta ikut dengannya menuju hutan. Prioritas utama mereka adalah melindungi para murid.